Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali rasanya kita boleh berjumpa kembali pada hari ini 28 Mei 2022. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih dapat menikmati hadirat Tuhan. Kita merasakan kasih-Nya, damai sejahtera-Nya, bahkan kemurahan-Nya di dalam hidup kita. Nah saudaraku, kita boleh bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, dan kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita akan lebih lagi boleh menggali firman Tuhan dan menghidupi firman itu. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami boleh kembali mendengar renungan firman Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau terus mengajari, mengingatkan kami, menegur kami, bahkan membawa kami kepada jalan kebenaran dan hidup. Ini kami ya Bapa, penuhi kami. Roh Kudus mengajar, Roh Kudus memberikan hikmat, Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami persiapkan hati kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Orang benar mewarisi negeri. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini adalah Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Kita boleh bersama-sama membacanya dan saya akan membacakan saudara-saudara. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Nasku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan Mazmur ini kita diajak untuk menggantungkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Warisan Tuhan yang menjadi dambaan hidup kita, pertolongan Tuhan yang kita nantikan, jalan-jalan Tuhan yang kita ikuti, dan keadilan-Nya yang kita andalkan ketika orang fasik membuat kita tersesat. Saudaraku, mewarisi negeri memiliki makna sentral yang harus kita gali dengan tepat. Yesus mengutip Mazmur 37 pada awal khotbah di bukit sebagai salah satu janji yang menguraikan yang empunya kerajaan surga. Dan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan memiliki bumi. Tetapi bahasa aslinya sama dengan terjemahan dari Mazmur 37 ayat 9. Kata bumi dipakai karena dalam perjanjian baru, harapan apa yang akan diwariskan sudah diperluas. Tidak sekedar tanah Israel,
tetapi merujuk kepada langit dan bumi yang baru. Hal ini penting untuk kita perhatikan, karena jika kita melihat riwayat hidup seorang Paulus yang ternyata orang benar tidak selalu diluputkan dari tangan orang-orang fasik. Dan harapannya adalah kebangkitan. Kuasa kebangkitan yang dilihat setiap kali dia bertahan dalam kesusahan. Dan akhirnya kebangkitan tubuh ketika Yesus datang nanti kembali. Pengharapannya didasarkan kepada Yesus yang akan diserahkan ke dalam tangan orang fasik, tetapi diluputkan dari maut dalam kebangkitan. Jadi saudaraku, perikop ini membawa penguatan bagi orang-orang yang berharap untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan di dalam dunia baru, bukan orang yang mencari dukungan ilahi untuk cita-citanya sekarang. Dan di dalam Mazmur ini bukan hanya sekedar amal, melainkan hal-hal yang menjadi melekat ataupun syarat untuk melekat kepada janjinya, yang artinya bagi orang-orang yang tidak mau hidup bersama dengan Tuhan, tidak ada kabar sukacita di dalam perikop ini. Kekristenan bukanlah sesuatu hal yang statis, melainkan dinamis. Adanya pertumbuhan dan adanya pergerakan. Inilah yang akan menyelamatkan kita dari kebosanan-kebosanan hidup. Saudaraku, kita percaya kita semua akan memiliki pengalaman untuk memiliki ataupun menginginkan sesuatu, dan kita mendapatkannya, dan tidak lama setelah itu kita akan mengalami yang namanya kebosanan atas apa yang kita inginkan atau kita dapatkan. Dan kalau kita baca, saudaraku, di dalam Mazmur 37 ini, Daud mengajarkan untuk kita tetap diam di dalam negeri, dan kita akan mewarisi negeri di dalam segala kelimpahan. Saudaraku, menikmati negeri yang dijanjikan Tuhan adalah sesuatu yang belum selesai dalam hidup kita. Kita masih mewarisi negeri. Dan siapa yang akan mewarisi negeri? Yaitu mereka yang bertekun untuk menanti-nantikan Tuhan. Dan salah satu karakteristik dari kelemah lembutan adalah kesanggupan kita untuk menunggu dengan sabar. Orang yang tidak mau menunggu dengan sabar, yang marah-marah, yang iri hati, yang mudah putus asa, orang-orang inilah yang tidak diam di dalam negeri, melainkan tidak akan masuk ke dalam bagian yang dijanjikan Tuhan. Saudaraku, salah satu gambaran dalam kitab Injil tentang orang-orang yang ditegur Tuhan Yesus tetapi tidak mau bertobat. Mereka orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, tapi mereka mendengar firman Tuhan, menyatakan dosanya, diundang untuk bertobat. Mereka bukannya orang yang lemah lembut, tetapi mereka malah marah-marah. Orang-orang seperti ini dikuasai kemarahan dan tidak akan mewarisi negeri. Berbahagialah kalau kita orang yang lemah lembut, karena kita akan dilembutkan oleh Tuhan. Kita siap dikoreksi kehidupan kita, dan kita akan mewarisi negeri. Nah saudaraku, sebagai kabar baik dari Tuhan, Tuhanlah yang memberi janji, dan Tuhanlah yang dapat menopang setiap orang yang berlindung kepadanya, melalui berbagai kesusahan, melalui berbagai pergumulan, bahkan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tuhanlah yang melenyapkan kejahatan dari dunia ini, dan Tuhan jugalah yang meluputkan kita dari dosa dan maut. Oleh sebab itu saudaraku, Daud mendorong umat Tuhan untuk mempraktekkan hidup yang serasi dengan anugerahnya. Orang yang fasik, yang sombong, menjalani hidup dengan melawan Tuhan, tidak akan memiliki masa depan. Sebaliknya, orang-orang yang hidup benar akan Tuhan pelihara. Nah saudaraku, kalau hidup kita saat ini tertekan oleh orang-orang yang berulah, yang tidak mengenal Tuhan,
Bertahanlah dalam kesetiaan, dalam ketekunan iman kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang teruji, dan pada waktunya Tuhan akan membalikkan keadaan. Mereka yang jahat, mereka akan justru hancur, sedangkan orang yang bersandar, orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, akan menikmati pertolongan dan segala berkat-berkat Tuhan. Amin. Demikianlah saudaraku firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Tuhan memberikan janji, Tuhan berikan kami pengharapan untuk terus menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami tahu kami menjadi orang yang mewarisi negeri bukan karena kekuatan kami, tapi karena kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kami mau berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau yang memberikan kami hati yang mau setia kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami mau dengan rela dituntun, dikoreksi oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Biarlah nama Yesus yang dipermuliakan melalui hidup kami sebagai orang Kristen, dan kami menjadi saksi-Mu. Ampuni kami setiap kami yang melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang melukai, mendukakan hati Tuhan. Biar kami boleh memiliki hati yang bertobat, hati yang sungguh rindu untuk Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang hidup. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang sungguh-sungguh menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.